Sore semua dapat petunjuknya tentang percaya nggak sih kita sama takdir. Karena sebagian orang Indonesia itu mayoritas beragama, berkeyakinan, pasti percaya sama Tuhan. Saya juga begitu. Walaupun saya beragama Islam, saya itu yakin dan percaya sama yang namanya takdir, yang namanya karma. Kenapa? Karena takdir itu akan bikin kita itu legowo, ikhlas dengan apapun yang Tuhan kasih. Jadi menyadarkan kita bahwa ketika Tuhan ngasih kamu di posisi yang tertinggi, kamu nggak lupa daratan, kamu tetap orang yang bersahaja, tetap orang yang sederhana. Ini mengingatkan kita kembali asal dan tempat kembalinya kita nanti. Jadi mulai dari harta, jabatan, semua itu yang ngasih siapa? Tuhan. Kita itu cuma dititipi. Jadi ketika diambil lagi sama Tuhan, kita itu akan legowo. Sedangkan karma itu mengingatkan kita bahwa kita itu manusia. Kita itu hidup berbagi tempat dengan makhluk Tuhan lainnya, sesama manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan, yang kita tuh harus menjaga, harus merawat. Jadi ini kalau kita belajar agama melalui perjalanan hidup, kita akan menemui sisi batin kita, kepekaan batin kita, insting kita, bahwa Tuhan itu nggak terlihat, tapi kita bisa merasakannya. Kita bisa melihat betapa besarnya Tuhan, kuasanya Tuhan. Walaupun secara nyata kita itu nggak bisa melihat, tapi kita bisa melihat kebesarannya, keagungannya. Ini kenapa walaupun saya di Hong Kong ya beragama Islam, tapi saya lebih nyaman di sini. Secara batin, secara spiritual, secara rohani saya lebih nyaman di sini. Ini kenapa? Karena di sini nggak hanya sesama manusia, tapi undang-undang untuk hewan, untuk yang lainnya itu memang terjamin. Di situ saya belajar bahwa agama itu nggak hanya teori, nggak hanya bisa dipelajari dari buku, tapi lebih ke kita mempelajari mengenal Tuhan itu secara perjalanan hidup. Kalau kita misalnya nih awal kita kitab suci, belum tentu kita itu bisa menaklukkan emosi kita, menaklukkan nafsu kita, alat kelamin kita. Makanya gak heran ada kasus pelecehan seksual dari kiai, ulama, bahkan yang terkenal dari Thailand, Miss Gold, yang 80.000 biksu terjebak dalam kejahatan seksual. Dan ini menceritakan tentang apa? Bahwa manusia itu masih kalah dengan nafsu kalau imannya enggak benar-benar kuat. Apa saya menyalahkan? Enggak ada. Semua manusia itu sama saja, enggak ada bedanya. Tergantung kita bisa mengendalikan diri atau enggak. Kita itu bisa mengendalikan diri kalau kita itu sudah matang, sudah dewasa, sudah kita makan asam garamnya dunia, sudah mengalami banyak hal, baru kita itu bisa menaklukkan diri kita sendiri. Kita nggak akan bisa menaklukkan diri sendiri hanya dengan hafal Al-Quran, kitab Injil dan sebagainya. Nggak bakalan bisa. Karena apa? Karena itu hanya hafalan di kepala, nggak menyentuh hati sama sekali. Tapi kalau kita mengenal Tuhan melalui perjalanan hidup, yang disentuh apa? Hati kita. Contohnya nih, kalau misalnya jadi pemuka agama nih, kalau hati kita itu yang disentuh, maka kita nggak akan tega untuk melakukan pelecehan seksual kepada orang lain ataupun ke anak-anak, apalagi sodomi. Itu kalau hati kita yang disentuh sama Tuhan. Agar apa? Agar kita nggak tega atau kita punya belas kasih ke orang lain. Ini bedanya orang yang
mengenal Tuhan lewat orang lain ataupun lewat buku ataupun hal-hal yang teori. Tapi kalau mengenal Tuhan lewat perjalanan hidup, yang disentuh adalah hatinya. Hatinya lebih peka, lebih sensitif, lebih empati, lebih perasa. Karena di hati itulah ditanamkan yang namanya rahmat, hidayah. Kalau kalian pernah dengar Nabi Muhammad dibelah dadanya, dicuci hatinya, ya enggak seperti itu. Itu hanya sebuah peribahasa. Tapi Tuhan itu mensucikan hati manusia ya dengan perjalanan hidupnya. Mungkin saja dengan kita tuh pasangan diambil mati lebih dulu. Untuk apa? Untuk hati kita dibersihkan agar kita itu enggak terlalu mencintai sesama manusia. Ataupun kita di posisi yang tinggi, mungkin kita punya jabatan, punya kekuasaan, kita lupa diri tuh. Tiba-tiba kekuasaan, jabatan itu diambil. Karena apa? Karena kita tamak, rakus, serakah, menghalalkan segala cara. Bahkan kita menzalimi orang lain. Bahkan dengan kekuasaan itu kita menindas orang lain. Ini. Ataupun lagi ketika kita jadi pemuka agama, lupa daratan, lupa diri, malah menyodomi, memperkosa. Tuhan gampang dibuka aibnya, sudah seperti itu. Ini bedanya kalau kita mengenal Tuhan secara perjalanan hidup dengan belajar dari buku, orang, dan sebagainya. Karena apa? Karena belum tentu kita itu bisa menaklukkan diri kita sendiri. Karena apa? Karena musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri. Yaitu apa? Nafsunya, pikirannya, hatinya, kelakuannya di dalam hidupnya itu. Selamat sore dan sampai jumpa.